Sobat FIUBG, kembali lagi bersama saya Naufal Syahdanuri kembali di podcast kita yang akan membahas tema yang sangat relevan, ya kan, terkait puasa, riset spiritual di tengah kehidupan sih. Tidak jarang atau bahkan sangat-sangat sering mungkin ya, sangat-sangat sering di tengah kesibukan kita belajar, mungkin ada yang belajar, kemudian ada yang bekerja, ada yang bekerja jauh dari Bogor ke Jakarta Bogor, sangat-sangat sibuk, sampai kita itu lupa dengan membagi waktu untuk diri kita sendiri, kan? Baik untuk diri kita secara lahir ataupun batin. Gitu. Mungkin bisa jadi momen puasa ini bukan hanya momen menahan lapar dan dahaga saja. Gitu. Bisa jadi puasa ini bisa kita manfaatkan lebih baik. Bagaimana kita itu bisa merefleksi diri lebih dalam lagi, bermuhasabah, kemudian meningkatkan kualitas diri kita. Nah, dengan puasa ini banyak sekali manfaatnya, kan? Terutama bisa juga menghilangkan kecemasan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Banyak sekali manfaat dari puasa ini. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, Ustaz Didi Samsudin MKD. Beliau merupakan dosen di Universitas Juanda dan juga menjabat sebagai kepala program studi pendidikan bangsa. Baik. Mungkin untuk riwayat hidup, riwayat kehidupan bisa lebih lanjut oleh Ustaz Didi diceritakan. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau riwayat pendidikan, Bapak kuliah S1 di Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya di Bandung, disingkat dengan UPI ya. Kemudian S2 di Universitas Islam Nusantara, Bandung, tapi bukan mengambil jurusan bahasa Arab, mengambil jurusan manajemen pendidikan. Sempat kuliah juga di UIN Bandung, program studi pendidikan bahasa Arab S2, tapi tidak diselesaikan karena berbagai hal. Dan alhamdulillah tahun 2022 awal ketika COVID kalau tidak salah ya, akhir COVID dan itu, alhamdulillah Bapak bergabung di Universitas Juanda. Baik, berarti lama Pak ya di Bandung ya? Di Bandung sejak Bapak kuliah, jadi setelah kuliah masih di Bandung sampai terakhir di tahun 2022. Ya, 2022 baru kemudian hijrah ke Bogor. Sebenarnya bukan hijrah karena memang istri orang Bogor gitu ya. Jadi kembali ke rumah atau kampung halaman istri gitu. Lumayan untuk bahasa Sundanya Pak ya? Kalau Bapak kan asli Ciamis, nah Sunda Ciamis dengan Sunda Bogor itu beda. Kalau Bogor daerah dulu ya kan itu dekat ke Banten, Sundanya Sunda kasar gitu ya. Tapi kalau Ciamis itu biasanya hampir mirip dengan Sunda Cianjur, lemes gitu. Sundanya Sunda lemes gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke pertanyaan, ya kan, mungkin bisa diceritakan sedikit bagaimana pengalaman puasa Bapak buat Ramadan 1446 Hijriah ini. Aduh, ini pengalaman yang luar biasa ya. Karena Ramadan di tahun ini alhamdulillah dilaksanakan di lingkungan kampus. Ketika Bapak menjadi kaprodi memutuskan untuk tinggal di kampus, sehingga pelaksanaan ibadah Ramadan di tahun ini Bapak melaksanakan di kampus. Banyak sekali hal-hal baru yang Bapak dapatkan, terutama lingkungannya, ya lingkungannya. Apalagi kalau dulu Bapak di Bandung, lingkungannya jauh berbeda dengan Bogor. Tapi dari segi nuansa keislaman, alhamdulillah biasa. Kemudian terkait pelaksanaan ibadah Ramadan, otomatis banyak sekali perbedaan. Terutama kebetulan Bapak dikaruniai 6 anak. Kalau dulu puasa itu ya berdua dengan istri, tinggal dari makan, beres gitu ya. Tapi kalau sekarang karena sudah ada 6 anak, setiap akan berbuka itu banyak sekali hidup-hidupnya gitu ya. Namun yang pasti setiap tahun wajib ada peningkatan ya, setiap tahun wajib ada peningkatan, setiap tahun harus ada penambahan kualitas ibadah di bulan Ramadan. Karena tidak semua orang berkesempatan untuk bisa menikmati kembali Ramadan. Gitu. Bahkan boleh jadi mungkin secara fisik ada yang kuat, tapi imannya banyak yang lemah, sehingga fisik sebenarnya tidak menjamin orang itu kuat puasa, tapi yang menjamin kuat puasa itu adalah sejauh mana tingkat keimanan. Nah, mudah-mudahan Bapak di tahun ini berharap ya semakin bertambah usia, semakin bertambah keimanan lewat pendidikan Ramadan. Gitu. Insya Allah. Jadi dengan tinggal di area kampus ini sangat-sangat mendukung juga Pak ya? Sangat mendukung, apalagi kampus kita ini kampus yang tagline-nya berbasis tauhid, sehingga aktivitas dan kegiatan ketawidan di bulan Ramadan ini makin terlihat dengan jelas. Dan itu berefek bagi para dosen, bagi para karyawan, juga bagi seluruh mahasiswa atau sivitas akademika yang ada di Universitas Juanda. Jadi sangat-sangat beruntung orang-orang yang
tinggalnya itu di area lembaga pendidikan, Pak ya? Tidak yang tinggal saya, pokoknya siapapun yang berada di lingkungan, yang berada di Universitas Juanda, itu alhamdulillah gitu ya, semuanya wajib menerapkan nilai-nilai ketahuian, mulai dari dosen, karyawan, termasuk juga para mahasiswa. Makanya kegiatan-kegiatan di kita termasuk kurikulum juga itu diintegrasikan dengan nilai-nilai 21 karakter tauhid. Ya. Semoga Universitas Juanda bisa menjadi mercusuar dalam syiar keagamaannya, syiar 21 karakter tauhid ya, Pak ya. Itu harapan besarnya ya, harapan besar kita mudah-mudahan Universitas Juanda ini sebagai universitas yang menjadi mercusuar bagi universitas Islam yang lainnya, terutama yang swasta. Yang swasta. Baik Pak, boleh kita masuk langsung ke pertanyaan? Siap. Untuk pertanyaan pertama, dalam kehidupan yang serba cepat ini, Pak, bagaimana Bapak menemukan waktu untuk merenung dan berintrospeksi selama puasa? Baik, sebenarnya untuk waktu yang tepat, istilah lain itu muhasabah ya, introspeksi itu biasanya Bapak melakukannya satu sebelum tidur, yang kedua setelah melaksanakan ibadah sholat subuh. Karena biasanya setelah sholat subuh itu pikiran masih jernih, gitu ya, kemudian hati juga masih tenang, dan itu sangat mudah untuk melakukan muhasabah. Dan memang para sahabat biasanya melakukan muhasabah itu kebanyakan sebelum tidur, jadi mereview apa yang sudah dilakukan selama seharian itu. Seperti itu. Karena memang saya juga kalau misalnya pernah mendengar kadang kalau misalkan kita ingin tidur nyenyak itu harus sebelum tidur itu kita harus memaafkan segala kesalahan orang lain yang dalam satu hari, benar? Betul. Intinya sebelum tidur itu semua hal yang belum dituntaskan sebaiknya memang dituntaskan, termasuk juga berkenaan dengan aktivitas kita, baik aktivitas yang bersifat rohaniah ataupun aktivitas yang bersifat biasa saja. Ya, sehingga ketika memang kita akan tidur kita itu nyenyak karena sudah tidak ada beban hidup yang dipikirkan. Kita tidur bisa nyenyak, kalau tidur sahur itu bisa. Nah, tapi jangan sampai terlalu nyenyak ya, apalagi di bulan Ramadan nanti malah tidak sahur gitu. Tidak sahur. Makanya ada fikih tentang tidur gitu ya, fikih tentang tidur. Mana waktu-waktu yang dibolehkan, mana waktu-waktu yang tidak diperbolehkan. Seperti ba'da subuh ini kan bulan Ramadan nikmat tuh tidur, nah ini nggak boleh. Dalam Islam itu tidak dianjurkan. Bahkan banyak hadis-hadis yang melarang. Kenapa? Karena tidur ba'da subuh itu bisa mengakibatkan berbagai kemudaratan. Bagi seorang pelajar yurisul jahal, bisa mengakibatkan kebodohan. Bagi yang sudah bekerja bisa yurisul faqra, mengakibatkan kefakiran. Bagi tubuh otomatis bisa yurisul paros, mengakibatkan penyakit kulit. Bahkan penelitian terbaru, kanker, kemudian tumor, salah satu pemicunya karena tidur ba'da subuh. Nah, kemudian kalau pada asar ini juga termasuk yang dilarang. Kenapa? Karena pada asar itu bisa mengganggu kesehatan mental, bisa mengganggu kesehatan jiwa. Makanya di bulan Ramadan sebaiknya tidak banyak digunakan untuk tidur, ya, lebih banyak gunakan untuk aktivitas lain, terutama untuk mengkaji Al-Quran, mulai dari membacanya, mengkaji dan memahaminya, menghafalnya dan mengajarkannya. Itu kesempatan berharga dilakukan di bulan Ramadan, dari kali digunakan untuk tidur, gitu ya. Berarti ada juga tuh orang-orang yang mungkin dalam adanya itu malas, akhirnya menjadikan dari tidur itu adalah ibadah ya. Memang ada hadis gitu ya, nomusoimin ibadah, tapi hadis itu ternyata perawinya doi. Artinya hadis itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan, tidak bisa dijadikan sebagai sandaran gitu. Dan dalam Islam tidur di siang hari itu yang disunahkan hanya qailulah itu ya kurang lebih 5-10 menit. Bisa sebelum zuhur, bisa setelah zuhur. Tapi kalau sampai 1 jam itu bukan qailulah, namanya qailulah gitu ya. Itu tidur yang banyak gitu ya. Jadi yang disunahkan sebentar aja 5-10 menit gitu. Jangan terlalu banyak. Justru kalau terlalu banyak malah tubuh ini menjadi lemas gitu. Kemudian next kita ke pertanyaan kedua, mungkin tantangan Bapak yang Bapak hadapi saat berpuasa di tengah kesibukan dan bagaimana cara Bapak mengatasinya? Baik, tantangan terberat itu pertama mengatur waktu. Mengatur waktu antara kegiatan di kampus dengan kegiatan mengisi materi, serta karena sebagai seorang ayah gitu ya, antara jemput anak dan istri itu luar biasa berat. Itu karena membutuhkan kemampuan untuk memanage waktu, termasuk di bulan Ramadan ini kemampuan untuk memanfaatkan tenaga agar tidak terforsir gitu ya. Tapi alhamdulillah itu semua bisa diatasi karena memang Bapak sudah memplot
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Sehingga dia tidak berbenturan dan alhamdulillah bisa berjalan beriringan tanpa mengganggu aktivitas yang lain, terutama aktivitas utama Bapak itu kan sebagai dosen di Universitas Gajah. Berarti meskipun berpuasa pun kita harus tetap berproduktif. Harus, karena sejatinya puasa itu bukan untuk bermalas-malasan. Puasa itu sebenarnya untuk melatih diri, sekaligus melatih berempati, supaya kita pertama justru dengan puasa ini lebih semangat dalam beraktivitas dan dilatih supaya bagaimana kita juga peduli dengan orang lain. Bukan malah sebaliknya, dengan puasa jadi malas-malasan, tidur-tiduran, kerja jadi dikurangi, belajar jadi dikurangi. Bukan, itu harusnya semakin meningkat. Karena kalau kita melihat sejarah, banyak sekali kegiatan perang yang dilakukan di zaman Nabi itu dilakukan di bulan Ramadan. Tapi semangatnya luar biasa. Dan biasanya ya pengalaman Bapak di lapangan, kalau misalkan tidak banyak beraktivitas, malah tubuh lemas, perut cepat lapar. Tapi kalau beraktivitas dari sejak subuh itu nggak kerasa lapar itu. Tiba-tiba udah mau ngajar maghrib saja, nggak kerasa seperti itu. Ya, karena yang mungkin yang ingatnya maghrib ya Pak ya. Iya, karena kalau kita tidur, tubuh tidak bermetabolisme, otomatis perut akan cepat lapar. Tapi kalau kemudian kita beraktivitas, kan seluruh anggota badan bergerak, itu mengakibatkan konsentrasi kita tidak pada makan, tapi pada aktivitas. Dan itu membuat kita menjadi semangat, dan yang paling penting tidak ingat makan. Gitu. Akhirnya lapar kita itu malah lebih fokus ke yang lain ya. Betul. Gitu. Makanya kalau Bapak lebih menganjurkan di bulan Ramadan itu justru perbanyak berkegiatan. Misalkan mahasiswa di hari itu hanya ada satu mata kuliah, akan cari kegiatan lain untuk mengikuti kajian kajian atau bergabung dengan organisasi membuat program-program yang produktif di bulan Ramadan. Sehingga aktivitas kita itu banyak, dan insya Allah kalau aktivitas itu baik, dinilai ibadah dan pahalanya dilipat ganda. Begitu. Baik. Jadi dalam berpuasa pun tidak boleh bermalas-malasan, tidak boleh banyak tidur, dan tetap harus menjalankan kegiatan dengan semangat ya. Kalau untuk puasa, bagaimana puasa itu membantu Bapak dalam mengelola stres dan kecemasan? Puasa itu kalau misalkan kita lihat dari beberapa pakar gitu ya, ternyata sangat efektif untuk mengelola stres. Puasa itu bisa melepaskan hormon apa? Ada ingat hormon apa? Bapak lupa istilahnya, jadi ada satu hormon, tapi lupa istilah namanya. Tapi hormon itu di bulan Ramadan itu bisa dilepaskan dengan tujuan untuk menekan tingkat stres, sehingga orang yang berpuasa itu bisa menjadi tenang hidupnya, bisa menjadi bahagia, bisa menjadi happy begitu. Dan memang banyak penelitian bahwa dengan puasa ini iman menjadi kuat, tubuh menjadi sehat, rohani menjadi terarahkan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan di dunia. Oh iya, Bapak ingat ya, hormon endorfin ya, hormon endorfin dilepaskan dari tubuh, membuat tubuh menjadi senang, bahagia. Kemudian nanti hormon kortisol, nah itulah yang akan mengontrol tingkat stres. Sehingga dengan berpuasa hormon kortisolnya menjadi stabil, stres, kecemasan itu menjadi bisa dikendalikan. Makanya mungkin puasa pun bisa jadi di salah satu hadis itu kalau misalkan kita belum mampu untuk menikah ya. Betul ya, betul. Karena kan pada dasarnya orang yang menikah itu, orang yang belum menikah itu kondisi kejiwaannya masih labil gitu ya. Artinya kan tidak tenang, kemudian gundah-gulana galau dan lain sebagainya. Dan itu dalam Islam supaya tidak galau dianjurkan untuk berpuasa. Maka dengan berpuasa itu tadi hormon-hormonnya akan terkendali, sehingga pikiran-pikiran negatif, gitu ya, lintasan-lintasan negatif itu bisa terkondisikan sehingga menjadi tenang sampai pada saatnya, sampai pada waktu bertemu dengan pasangan kan gitu. Berarti puasa itu banyak sekali manfaatnya gitu. Sangat tidak hanya secara rohani, juga secara jasmani. Dan itu sudah banyak dibuktikan baik itu oleh orang Islam ataupun Muslim, para pakar kedokteran, ahli kejiwaan dan lain sebagainya sudah banyak membuktikan seperti itu. Jadi karena memang Al-Quran itu benar adanya pasti, karena Quran itu bukan karangan Nabi Muhammad, tapi firman Allah yang sudah pasti kebenarannya, mutlak tidak bisa diragukan. Kalau analisa manusia, hasil penelitian manusia itu masih bisa dibantah. Tapi kalau itu adalah firman Allah, kalam Allah, maka sudah pasti kebenarannya, tinggal kita meyakini dan mengkaji. Untuk Bapak, apakah Bapak punya ritual atau kebiasaan tertentu yang Bapak lakukan selama puasa untuk
meningkatkan pengalaman spiritual? Kalau yang rutin, yang biasa, sepertinya tidak ada ya, umum-umum saja seperti yang lain gitu ya, melaksanakan kegiatan ibadah sholat wajib, sholat sunnah, baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Tapi mungkin bedanya karena Bapak sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengajar, biasanya di bulan Ramadan ini banyak sekali mengisi kegiatan mengajar dan juga mengisi materi-materi Islam. Dan biasanya di bulan Ramadan itu intensitasnya lebih banyak dibanding dengan di luar bulan Ramadan seperti itu. Dan itu sebenarnya bisa menjadi bahan muhasabah, karena apa yang disampaikan itu juga jadi bahan perenungan bagi Bapak. Apakah apa yang Bapak sampaikan itu sudah sesuai dengan yang Bapak amalkan gitu. Dan itu ya bagi Bapak menjadi salah satu rutinitas yang pasti selalu dilaksanakan di bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini kalau jadi spesial ya, terutama orang-orang yang mungkin notabene itu jarang ke masjid, jadi tiba-tiba selalu dipanggil. Ya. Makanya memang bulan Ramadan ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya umat Islam. Gitu. Di bulan Ramadan orang Islam itu menjadi orang yang disiplin, menjadi orang yang rajin, ya, menjadi orang yang sabar. Itu diantaranya. Disiplin buktinya apa? Buktinya orang Islam tidak ada yang berani makan sebelum azan berkumandang, dan tidak ada yang berani makan setelah azan subuh berkumandang. Kan gitu ya. Walaupun misalkan ditawari, saya tawari dapat uang 1 juta tapi makan sebelum azan berkumandang, nggak berani. Itu menandakan bahwa umat Islam itu disiplin. Yang kedua sama. Di bulan Ramadan yang tadi suka marah-marah gitu ya, tapi di bulan Ramadan ini dia bisa redam sehingga terkontrol. Itu. Yang ketiga tadi apa? Lupa. Nah, yang dua saja dulu ya, dua. Ini gambaran umat Islam di bulan Ramadan nampak dalam kehidupan sehari-hari yang kadang-kala ya, di luar Ramadan sulit untuk menemukan Islam dalam diri umat Islam. Sehingga ada ungkapan orang-orang non-muslim, kalau ingin mengetahui Islam jangan lihat orang Islam, tapi lihatlah agama Islam. Karena antara agama dengan orang berbeda. Itu terkadang dia mengaku beragama Islam, tapi praktiknya dia tidak menerapkan nilai-nilai Islam. Begitu. Tapi di bulan Ramadan, nah nilai-nilai Islam itu melekat dengan orang Islam. Sangat istimewa betul ya, Pak. Sangat istimewa. Bahkan keistimewaan di bulan Ramadan ini sangat banyak. Satu, keistimewaannya diturunkannya Al-Quran, kan gitu ya. Kemudian selain itu di bulan Ramadan ini kita ada 1 malam yang pahalanya lebih dari 1000 bulan. 1000 bulan, bukan 1000 malam, 1000 bulan. Yaitu yang disebut dengan malam Qadar ya, malam Qadar dan lain sebagainya. Banyak karunia Allah yang diturunkan di bulan Ramadan. Makanya bulan Ramadan ini bulan yang spesial, bulan yang dinanti-nanti, bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Maka setelah kalau lihat di televisi, jangan hanya muslim, yang non-muslim saja menanti datangnya Ramadan untuk menyambut takjil. Paling kalau dilihat namanya betul-betul lalu ya, sampai mungkin candaan, tapi memang aja jadi orang-orang yang non-muslim juga orang pakai hijab gitu. Karena memang sangat spesial Pak ya. Jadi Ramadan itu memberikan keberkahan tidak hanya bagi umat Islam, tapi bagi seluruh manusia yang ada di alam semesta. Termasuk ya, tadi orang-orang yang non-muslim. Dulu mungkin bersuka dagang sepi, tapi di bulan Ramadan yang dagang semuanya ramai, laku. Itu keberkahan Ramadan. Makanya para sahabat ketika Ramadan akan berlalu, mereka bersedih. Dan mereka berharap 11 bulan ke depan itu semuanya jadi bulan Ramadan. Saking Ramadan ini betul-betul spesial, bahkan juga selain banyak hal tadi, yang paling spesial itu adalah pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan. Wajibnya dilipat gandakan, sunnahnya dilipat gandakan. Makanya umat Islam yang paham itu berlomba-lomba untuk berlipat gandakan. Masya Allah, banyak sekali wawasan, pengalaman, ilmu yang Bapak bisa share untuk kita semua. Insya Allah semua yang Bapak share kepada kita semua dapat bermanfaat juga dan bisa menjadi motivasi bagi mereka-mereka di kita mungkin yang terkait umat Islam tapi memang masih awam terkait ibadah ya, seperti puasa kandungan itu begitu dalam ya. Terima kasih sekali lagi Pak. Sama-sama. Oke. Kemudian mari kita tutup podcast kali ini dengan mengucap Alhamdulillah. Kemudian doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.